Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika min adilla wa dalla zilla zalla aw adlima aw adlama aw ajala yajal alayya. Bapak dan saudara sekalian, jemaah Masjid Al-Hidayah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, keimanan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan kita sampai akhir hayat kita. Sebelum kita mulai, ada saudara kita jamaah juga yang pagi ini insya Allah akan menjalani operasi untuk pengangkatan tumor. Mari kita bacakan Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Nama beliau adalah Pak Hidayat Muhammad Al-Hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Hayatus Sahabah juz yang kedua, halaman 356. Ini melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu terkait dengan wasiat Abu Bakar radhiyallahu an menjelang kewafatan beliau, terkait dengan penunjukan Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi pengganti beliau, dan wasiat beliau kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa akhraja Ibnu Asyakir an Salim bin Abdillah ibn Umar. Ibnu Asyakir telah mengeluarkan riwayat dari Salim bin Abdillah bin Umar. Qala, berkata, lama hadar Abu Bakr radhiyallahu anhu al-mautu, ketika kematian itu telah atau hampir mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Awsa, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan wasiat. Di antara wasiatnya itu di situ disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hada ahdun min Abi Bakar As-Siddiq. Ini adalah wasiat atau apa namanya, janji dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, inda akhiri ahdihi bid dunya kharijan minha, yaitu di penghujung ya, waktunya di dunia ini, kharijan minha, di mana beliau akan meninggalkan dunia, wa awwalu ahdi bil akhir dakhilan fiha, dan itu adalah merupakan awal waktu beliau memasuki akhirat. Nah, ini janji atau wasiat yang atau nasihat yang ingin disampaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada bagian ini kita sudah pernah sampaikan, karena itu saya akan langsung masuk ke nasihat yang disampaikan oleh Abu Bakar kepada Umar.
Setelah menyampaikan nasihat tadi, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian meminta Umar supaya Umar datang menemui Abu Bakar As-Siddiq. Summa ba'asa ila Umar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengutus orang untuk menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fada'ahu, maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq memanggilnya. Faqala, lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ya Umar, wahai Umar." Ini nasihat Abu Bakar As-Siddiq. Ini wasiat yang disampaikan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang menarik, Bapak Ibu dan sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam riwayat yang lalu itu disebutkan kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menunjuk Umar bin Khattab. Padahal banyak orang yang khawatir kalau nanti Umar bin Khattab itu yang menjadi penggantinya Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab ini orangnya keras. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq menyatakan kepada mereka semua bahwa apa yang beliau lakukan itu adalah dugaan beliau ketika beliau melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau bersama-sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar tahu persis bagaimana karakter Umar bin Khattab. Jadi ibaratnya ini adalah apa yang aku lihat dan apa yang menjadi dugaan kuat beliau ketika beliau ini menjadi pembantu Nabi, menjadi sahabat Abu Bakar dan sebagainya. Jadi kalau nanti ditanya oleh Allah, kenapa kok Umar bin Khattab? Nah, beliau mengatakan, ya, apa yang akan terjadi kemudian? Jadi kan kejadian dalam perkara yang gaib setelah wafatnya Abu Bakar, kan Abu Bakar tidak tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Apakah nanti seperti apa, tidak ada yang tahu. Yang diketahui adalah sekarang. Nah, sekarang beliau melihat Umar ini adalah orang yang luar biasa. Maka itulah yang akan beliau bertanggungjawabkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini disebutkan dia Umar, kata Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Umar, abghadaka mubghidun." Ya, abghadaka mubghidun. Jadi banyak atau ada orang yang dari kamu itu tidak disukai, ya, oleh mubghid, oleh orang yang benci atau enggak suka dengan kamu. Wa habbaka muhibbun, begitu juga kamu dicintai oleh orang yang mencintaimu. Dan ini juga menjadi catatan bagi kita. Kita itu hidup tidak bisa berharap semua orang menyukai kita, nggak bisa. Jadi jangan pernah berpikir semua orang suka sama kita. Sebaik apapun itu ada yang namanya hater, ya, orang yang nggak suka. Ya, ini yang harus kita pahami. Jadi kita tidak mungkin menyenangkan semua orang. Ini diingatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar bin Khattab. Umar, ya, abghadaka kamu begitu, kamu itu dibenci oleh orang yang benci kepadamu. Tapi pada saat yang sama kamu juga dicintai oleh orang yang mencintai kamu. Itu biasa, ya, itu biasa. Jadi nggak semua orang bisa mencintai kita, ya, begitu juga sebaliknya. Jadi makanya biasa saja, kita disukai orang ya biasa, kita dibenci orang juga biasa, itu manusia, ya, itu manusiawi. Kemudian di dalam redaksi yang lain, meskipun di dalam kitab Hayatus Sahabah ini disebutkan wa kidman yubghadul khairu wa yuhabbus syarr, tapi dalam kitab yang lain bunyinya bukan begitu. Wa qad ma yubghadul khairu wa yuhabbus syarr. Nah, kadang-kadang jadi ma yubghadul khairu, ya, wa yuhabbu asyarr.
karena memang orang itu patut dibenci, tapi ada juga orang itu dibenci karena hasad, karena dengki, ada juga. Ya, jadi kita nggak bisa menyuruh orang lain supaya orang lain itu suka semua kepada kita, nggak bisa. Ya, karena makanya sebagian ulama mengatakan begini, tidak ada orang yang hatinya itu tidak ada hasad. Hampir semua orang itu hatinya ada hasad, hatinya ada dengki, nggak suka. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, hasad itu apa? Hasad itu adalah iri kebaikan yang ada pada orang lain dengan harapan kebaikan yang ada pada orang lain itu pindah pada dirinya. Itu hasad. Ya, itu hasad. Dan hasad ini nggak boleh. Hasad ini termasuk dosa, diharamkan oleh Allah, nggak boleh. Ya. Nah, kalau kita iri kepada orang lain karena orang lain itu mendapatkan kebaikan, kemudian kita meniru supaya kita bisa mendapatkan kebaikan seperti orang itu, tetapi tidak ada keinginan agar kebaikan itu hilang dari orang tadi, itu namanya ghibthah. Ghibthah itu boleh, ya, ghibthah itu boleh, tapi kalau hasad haram, tidak boleh. Ya, jadi ghibthah boleh, tapi kalau hasad tidak boleh. Nah, hampir tidak ada orang yang di dalam hatinya tidak ada hasad. Selalu ada hasad itu di dalam hati orang itu. Cuma kata para ulama, ada orang itu yang hasad kemudian diungkapkan dengan mulutnya, ya, sehingga menjadi hater seperti itu, menjadi pembenci. Tapi ada juga orang yang hasad nggak diungkapkan di dalam mulutnya, sehingga orang nggak tahu kalau orang itu hasad. Nah, ini tipe orang. Maka kata Abu Bakar tadi, ya, yang namanya orang suka itu nggak jelas juga. Orang benci itu juga nggak jelas, bukan karena kebaikan. Ya, jadi kadang-kadang bukan karena keburukan, begitu juga bukan karena kebaikan, jadi nggak jelas. Makanya biasa saja, orang suka ya silahkan, nggak suka juga silahkan. Nah gitu. Ya. Nah jadi ini yang harus kita pahami. Nah karena itu kata Umar bin Khattab, fala hajatan li fiha. Kata Umar bin Khattab, aku nggak perlu itu, aku nggak butuh itu. Ya, istilahnya emang gue pikirin, kata Umar bin Khattab ini, emang gue pikirin. Orang mau suka mau nggak suka silahkan saja. Nah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kemudian apa kata Abu Bakar? Qala, ya, lakin la bika hajat, tapi kamu perlu itu. Ya. Jadi kita tahu ada orang yang nggak suka, kita juga tahu ada orang yang suka kepada kita. Itu biasa saja. Ya. Nah, kemudian apa kata Abu Bakar? Ya, ya tetap itu perlu kita perhatikan. Ya, tetap itu perlu kita perhatikan. Ya, meskipun kita melakukan amal bukan karena orang, kita melakukan amal itu karena Allah Subhanahu wa taala, itu iya. Ya. Dan seperti kata Imam Syafi'i yang sering saya ungkapkan, ucapan orang itu ibaratnya seperti batu. Jadi kalau ucapan orang itu kita masukkan di dalam hati, nanti hati kita patah. Ya, makanya nggak perlu ucapan orang itu dimasukkan hati. Ya, jangankan kita, Nabi, Allah saja mereka bicarakan. Gitu. Terus gimana caranya? Ya sudah, ucapan itu seperti batu tadi. Batu itu kalau dipikul patah nanti punggung kita. Ya, terus bagaimana? Taruhlah batu itu di bawah kakimu, kamu pakai. Semakin banyak orang yang bicarakan kita, pakai itu sebagai panjatan kita untuk naik ke atas. Jadi semakin banyak ya ucapan orang kepada kita,
ya nggak apa-apa. Itu yang kata Umar tadi, ya aku nggak perlu itu, maksudnya sudah lah, emang gue pikirin begitu, biarin aja orang mau ngomong apa terserah. Kita istiqomah dengan apa yang menjadi keyakinan kita, ya kita melakukan ini karena Allah, kita melakukan ini karena untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah akhirnya apa? Kalau itu yang kita lakukan, maka apa yang diomongkan orang itu kita dengarkan. Untuk apa? Kita ambil yang baik untuk naik ke atas tadi, untuk menapaki jalan yang lebih tinggi. Nah ini prinsipnya. Jadi jangan ucapan itu menjadikan kita kemudian akhirnya kita gara-gara sering mendengarkan ucapan orang, ya kemudian baper, ya bawa perasaan, akhirnya kemudian kita mutung, ya amalnya akhirnya nggak jadi. Nah, ini karena mutung tadi itu, nah nggak boleh. Nah jadi cirinya orang ikhlas itu orang mau ngomong apa saja dia istiqomah, mau orang itu nggak suka mau suka dia istiqomah. Itu orang yang ikhlas. Makanya orang yang ikhlas itu, ya orang yang bisa istiqomah itu cirinya dia ikhlas, ya kalau nggak ikhlas nggak akan bisa istiqomah. Itu cirinya orang ikhlas begitu, ya. Nah ini mau orang muji dia nggak suka, mau orang celah dia juga nggak marah. Itu orang yang ikhlas, ya nggak apa-apa. Waqad ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibta, kata Abu Bakar, kamu kan, ya kamu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kamu telah membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya wa ra'aita itratahu anfusan ala nafsihi, dan kamu juga tahu bagaimana, ya kita mengutamakan beliau atas diri kita sendiri. Hatta an kunna la nu'tiya li ahlihi fadla ma ya'tiyana minhu, sampai kita itu memberikan, ya kepada keluarga Nabi itu fadla ma ya'tiyana minhu, keutamaan yang datang kepada kita. Jadi bagaimana Umar, bagaimana Abu Bakar itu memberikan yang terbaik untuk Nabi SAW. Coba, Abu Bakar itu putrinya dinikah oleh Nabi SAW. Umar putrinya juga dinikah oleh Rasulullah SAW. Dua-duanya itu bisa dikatakan ya sahabat, ya mertua Rasulullah SAW. Dua-duanya juga Masya Allah pembelaannya kepada Nabi luar biasa. Subhanallah. Itu Abu Bakar dan Umar, ya. Nah oleh karena itu wa ra'aitani wa sahibtani, dan kamu sudah tahu aku, kamu sudah membersamai aku, kata Abu Bakar. Wa innama ittaba'tu athar man kana qabli, dan aku hanya mengikuti jejak orang sebelum aku, kata Abu Bakar. Siapa itu? Rasulullah. Adakah sesuatu yang aku lakukan ini menyimpang dari Nabi? Tidak ada. Abu Bakar itu orang yang tidak berani sedikit pun menyimpang dari warisan Rasulullah SAW. Masih ingat kasus ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang pada Abu Bakar meminta Abu Bakar agar Abu Bakar itu mengumpulkan Al-Quran yang ditulis pada zaman Nabi. Abu Bakar tidak mau awalnya itu. Berkali-kali Umar datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya hatta yashraha sadru, ya sehingga hatinya itu menjadi lapang, atau hatta yasrahallahu sadrahu, sehingga Allah melapangkan dadanya. Abu Bakar kemudian akhirnya menerima usulan Umar bin Khattab. Alasannya apa? Karena Rasulullah katanya tidak pernah mengumpulkan itu, padahal Al-Quran itu sudah ditulis pada zaman Nabi. Jadi Al-Quran yang Bapak Ibu baca hari ini itu adalah Al-Quran yang sudah ditulis pada zaman Nabi, ya.
Meskipun pada zaman Nabi itu belum ada harokatnya, belum ada tanda bacanya, belum ada sukun, belum ada tanwin, belum ada dhammah, belum ada fathah, belum ada kasrah, bahkan titiknya pun belum ada pada zaman Nabi itu, belum ada. Tapi tulisannya, ya, tulisan hurufnya itu sudah ada. Nah, jadi para penulis wahyu pada zaman Nabi itu, kalau Nabi itu mendapatkan wahyu, mereka dipanggil, terus mereka menulis wahyu itu di hadapan Rasulullah SAW, dilihat oleh Nabi. Meskipun Nabi itu ummi, tapi ingat, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu nggak pernah ngomong kecuali apa yang diomongkan itu adalah wahyu. Jadi ketika Rasulullah SAW melihat sahabat menulis di hadapan Nabi, itu maknanya apa? Nabi mendiamkan, Nabi mengetahui, kemudian Nabi mendiamkan, itu adalah petunjuk dari wahyu. Makanya, ya, nanti kalau Bapak belajar Al-Quran itu ada ilmu namanya ilmu rosm, ilmu tentang tulisan Al-Quran. Jadi kalau kita belajar ilmu nahwu, ilmu shorof, ya, ada imla, ya, kemudian mungkin nanti ya belajar ilmu bahasa. Ilmu ini itu semuanya muncul dari Al-Quran. Ilmu nahwu, ilmu shorof itu muncul, dibikin oleh para ulama untuk apa? Membela Al-Quran. Termasuk ilmu rasm, ilmu tulisan, itu ditulis, dibikin oleh para ulama untuk membela Al-Quran, gitu, ya. Nah, kalau kita belajar ilmu rasm, kadang-kadang tulisan Al-Quran itu tidak sesuai dengan kaidah. Bukan berarti tulisan Al-Quran itu keliru, tidak, karena kaidahnya itu dibuat kemudian, gitu loh. Jadi kaidahnya itu dibuat kemudian. Nah, ini sedikit saya ingin singgung. Nah, apa yang ditulis di dalam mushaf yang kita baca sekarang itu adalah tulisan yang sama yang ditulis oleh para sahabat di hadapan Rasulullah SAW. Cuma kemudian pada zaman itu belum ada titiknya, belum ada tanda bacanya. Dalam perkembangan berikutnya baru Abul Aswad Ad-Duali, ya, seorang sahabat, diminta, ya, ada mengatakan yang meminta itu adalah Sayyidina Ali untuk membuat, ya, titik, tanda titik-titik itu. Baru kemudian 100 tahun kemudian, baru setelah itu dibuat besar-besaran tanda baca itu, mulai dari dhammah, fathah, kasroh, sukun, ya, fathaten, dhammahten dan sebagainya itu. Termasuk ada yang apa namanya harokatnya berdiri, ada yang tidur dan sebagainya. Itu 100 tahun kemudian. Tetapi jangan dianggap bahwa ini kemudian mengubah tulisan Al-Quran. Tidak, tulisan Al-Quran tidak ada yang diubah. Makanya tadi saya singgung sedikit, di dalam tulisan Al-Quran itu kadang-kadang kalau kita belajar teori, antara teori dengan tulisan tadi beda, ya. Jadi misalnya kata sholat itu kalau di dalam mushaf itu ditulis dengan, ya, misalnya alif, lam, shod, lam, waw, ta. Dalam teorinya harusnya alif, lam, shod, lam, alif, ta, tak marbutoh, harusnya begitu teorinya. Tapi di Al-Quran ditulisnya tidak seperti itu. Ini namanya rosm. Ini namanya rosm. Nah, itu ada penelitiannya itu di dalam penulisan itu. Abu Bakar ketika menjadi khalifah oleh Umar bin Khattab itu cuma diminta kumpulkan apa yang sudah ditulis oleh para sahabat di zaman Nabi itu saja nggak berani. Itu Abu Bakar nggak berani. Itu menunjukkan betapa Abu Bakar ini, masya Allah, orang yang luar biasa terikat dengan warisan
sesuatu yang Nabi tidak pernah lakukan. Saking apa? Saking terikatnya dengan warisan Rasulullah, sampai kemudian akhirnya Allah melapangkan dada Abu Bakar. Lalu kemudian Abu Bakar menunjuk seorang sahabat bernama Zaid bin Sabit untuk menjadi ketua panitia yang mengumpulkan lempengan-lempengan yang dipakai untuk menulis Al-Quran tadi itu. Ada yang berupa lempengan, ada yang berupa pelepah kurma, ada yang berupa kulit, ada yang berupa macam-macam. Itu yang kemudian dikumpulkan. Dan untuk mengumpulkan itu mereka kemudian harus ada hafalannya, punya dokumen, punya hafalan, baru diterima oleh Zaid bin Sabit. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bukan menulis baru, tidak, bukan menulis baru, mengumpulkan yang ditulis di zaman Nabi SAW. Makanya para ulama sepakat tulisan Al-Quran yang di mushaf yang bapak-bapak, ibu-ibu baca itu adalah tulisan yang bersumber dari wahyu, nggak pernah diotak-atik, nggak pernah diotak-atik. Nah ini, jadi kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu tidak asli, tidak original, orang itu berarti nggak belajar ilmu rasm, ya, tidak pernah belajar ilmu rasm, ilmu tentang tulisan Al-Quran. Itu ada ilmunya, ya, itu ada ilmunya. Nah ini, nah Abu Bakar As-Siddiq itu ngumpulin saja nggak berani, ya, apalagi nulis. Nah, karena itu sampai kemudian Allah melapangkan hatinya Abu Bakar As-Siddiq, dilapangkan hatinya oleh Allah. Lalu kemudian dikumpulkan itu. Setelah terkumpul, disimpan, ya, kumpulan-kumpulan tulisan Al-Quran yang dikumpulkan dan ditulis, yang ditulis di zaman Rasulullah SAW tadi itu. Kemudian ketika Umar menjadi khalifah, apa yang disimpan di tempatnya Abu Bakar tadi itu dipindahkan kepada Umar. Lalu setelah Umar wafat, disimpan di rumahnya Hafsah, istri Rasulullah SAW. Baru ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, barulah digandakan, ditulis ulang. Nah, itu pada zaman Utsman bin Affan. Tapi semuanya itu mengcopy paste dari tulisan yang ada pada zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar tadi itu. Jadi bukan bikin yang baru. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, kembali ke sini. Jadi Abu Bakar mengatakan, wa ra'aitani wa sahibtani. Kamu kan tahu aku, kamu pernah membersamai aku. Wa innama ittaba'tu athara man kana qabli. Aku tidak pernah ikut kecuali, aku tidak pernah mengikuti kecuali apa? Athara man kana qabli, mengikuti jejak orang sebelumku. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang dilakukan oleh Abu Bakar, ya. Kemudian wa inni la ala tariqi ma ziltu, dan sungguh aku benar-benar istiqomah dengan jalanku, ya, sehingga beliau tidak pernah menyimpang, ya, sehingga aku tidak pernah bengkok, tidak pernah menyimpang, kata Abu Bakar. Ini kata Abu Bakar. Jadi kenapa Abu Bakar bisa istiqomah? Karena beliau memegang teguh warisan Nabi, memegang teguh sunnah Nabi, memegang teguh tuntunan Nabi, dan beliau tidak pernah menyimpang dari itu. Itu yang menjadikan Abu Bakar tadi itu istiqomah di dalam kebaikan. Kemudian apa kata Abu Bakar? Ta'allam ya Umar, ya, maka ta'allam, pelajarilah wahai Umar. Inna lillahi haqqan fil laili. Allah itu punya hak di malam hari. La yaqbaluhu bin nahari, yang tidak akan diterima di siang hari. Wa haqqan bin nahari la yaqbaluhu bil laili, dan punya hak di siang hari yang tidak akan diterima di malam hari.
pernyataan ini itu dengan dua, di antaranya adalah sholat zuhur dan asar. Kata beliau itu, apa maknanya? Maknanya adalah kewajiban itu harus kita lakukan pada waktunya, tidak boleh kita ubah. Misalnya sholat zuhur itu di siang hari, ya sudah, laksanakan di siang hari, jangan ditunda-tunda. Melaksanakan sholat zuhur di waktu petang nggak boleh. Begitu juga sholat asar dilaksanakan pada waktunya, tidak boleh dilaksanakan misalnya di malam hari, digeser, nggak boleh. Jadi ini ya yang kemudian disebut sebagian ulama itu memasukkan itu sebagai fardu muwassa, fardunya luas, dalam pengertian boleh dilaksanakan di awal atau di tengah atau di akhir waktunya, tetapi tidak boleh digeser di luar waktunya, tidak boleh. Sholat zuhur laksanakan di waktu zuhur, sholat asar dilaksanakan di waktu asar. Sebagian ulama mengatakan kalau ada orang yang sengaja meninggalkan sholat zuhur di waktu zuhur, kemudian mengerjakan sholat zuhur di waktu asar, bukan karena udzur, kemudian dia melakukan itu dengan cara mengqadha, maka mereka mengatakan qadhanya tidak diterima. Ada yang mengatakan begitu, ya, ada yang mengatakan begitu. Meskipun sebagian yang lain mengatakan wajib hukumnya mengqadha, mengganti sholat zuhur yang tidak dikerjakan di waktunya tadi, maka dikerjakan di waktu lain itu disebut mengqadha, mengganti, dan itu hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Ini meskipun kewajiban tadi sudah dilakukan, tidak berarti kemudian dosa dia gugur. Nah, ini berbeda dengan orang yang lupa. Orang yang lupa atau orang yang tertidur, ya, dia harus mengqadha, tetapi lupanya tadi atau dia tertidurnya tadi membuat dia dima'fu. Nah ini, ya, dima'fu. Jadi begini, orang Arab itu membedakan antara maghfirah, ampunan, dengan ma'fu. Ya, makanya di dalam hadis itu disebutkan innallaha wada'a an ummati, Allah itu memaafkan dari umatku, menggugurkan dosa dari umatku, ya. Apa? Pertama, ya, an-nisyanu, orang yang lupa. Jadi misalnya kita lupa nggak sholat, lupa ini, lupa, kemudian kita ingat di luar waktunya tadi, maka kita dima'fu karena tidak menjalankan kewajiban tadi. Berarti apa? Bukan berarti kita tidak berdosa, dosa karena kita meninggalkan kewajiban, tapi dosa kita dihapus oleh Allah. Nah, itu namanya dima'fu. Ya, dihapus oleh Allah. Itu namanya dima'fu. Tapi kita punya kewajiban untuk mengqadha, mengganti sholat tadi. Ya, punya kewajiban untuk mengqadha. Cuma lupanya tadi membuat kita dima'fu. Beda dengan orang yang sengaja meninggalkan sholat tadi, kemudian dia melaksanakan sholat tadi di luar waktunya, itu berdosa. Ya. Nah, kalau Allah mau, dia bisa diampuni, tetapi tidak berarti kemudian catatannya tadi hilang, tidak. Catatannya masih. Nah, itu bedanya antara maghfirah, ya, dengan afu. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya, di antara dosa apa, di antara doanya itu innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Innaka afuwun, engkau adalah zat yang maha memakfu. Memakfu itu berarti kita mungkin punya kesalahan kita itu kita minta dihapus oleh Allah supaya nggak ada di dalam catatannya tadi, ya. Innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah ini, ya, jadi itu. Nah, itu gambaran tentang amal yang dilakukan di waktu siang yang dia tidak akan diterima di waktu malam. Sebagian ulama menjelaskan begitu, ya. Nah, begitu juga ada amalan yang dilaksanakan di waktu malam yang dia tidak akan diterima di waktu siang. Bapak Ibu dan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan waktu malam itu waktu istimewa. Ya, waktu malam itu waktu istimewa. Makanya
disebut banyak-banyak. Makanya Imam Syafi'i membagi malam itu dengan 3. Jadi kalau kita hitung malam itu mulai matahari tenggelam, bagi saja sampai subuh itu berapa jam? Ya, katakanlah 11 jam misalnya ya. Kan sekarang misalnya isya'nya itu malam maghrib itu kan jam katakanlah 6:30 lah gitu. Anggaplah jam 7. Berarti kan 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 9. Ya kan 9 jam katakan begitu, atau 10 jam lah. Bagi menjadi 3, berarti kan 3 jam. 3 jam untuk tidur, ya, 3 jam untuk tidur, 3 jam untuk ibadah, 3 jam itu untuk belajar. Itu waktunya Imam Syafi'i. Ya, jadi Imam Syafi'i membagi waktu malamnya itu begitu. Berarti apa? Tidurnya cuma 3 jam. Ya, tidurnya cuma 3 jam. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan waktu malam untuk seperti itu, makanya ada yang kemudian membagi 3 jam sebelum tidur itu. Kalau misalnya katakanlah kita itu mulai jam tadi itu, mulai jam 7, ya, 8, 9, 10, berarti jam 10 baru tidur. Berarti jam 8 sampai jam 10 itu waktu yang bisa kita gunakan untuk apa? Untuk baca kitab. Ya, ini menurut Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim, atau menurut Imam Ibnu Jama'ah di dalam kitab Tadhkiratus Sami'. Jadi sebelum tidur itu waktu yang bagus untuk apa? Untuk mengkaji, untuk melakukan al-bahts, pengkajian. Kemudian setelah itu kita tidur 11, 12, 1. Katakanlah jam 1 bangun. Ya. Jam 1 bangun sampai, atau mungkin jam 2 bangun sampai pagi. Kita gunakan apa? Untuk qiyamul lail. Kalau ada waktu kita gunakan untuk hafalan. Itu waktu yang paling bagus setelah waktu sahur, itu adalah waktu yang paling bagus untuk menghafal. Ya, jadi para ulama dalam hal ini Ibnu Jama'ah memberikan resep begitu. Ini amalan-amalan di waktu malam yang nggak bisa digantikan di waktu siang. Di antaranya, gimana caranya? Makanya, kenapa para ulama itu begitu luar biasa ilmunya? Karena mereka menghidupkan malamnya, bukan malamnya dipakai untuk yang lain. Ya, ini. Nah, jadi itu gambaran ya terkait dengan ada perkara yang memang kita bisa lakukan di siang hari tidak bisa digantikan di malam hari, tapi ada juga waktu malam yang tidak mungkin bisa digantikan dengan waktu yang lain kecuali malam itu. Wa inna ma saqulal mawazin man taqulal mawazin yaumil qiyamah ittiba'il haqq. Sesungguhnya kata Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya timbangan ya sakulat mawazin man sakulat mawazin. Jadi timbangan orang itu pada saat dia akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu akan berat. Apa yang membuat timbangan amal solehnya itu berat? Di sini karena bittibaihimul haq, karena mereka mengikuti al-haq. Kalau mereka mengikuti al-haq, maka insya Allah timbangan amal mereka akan berat nanti pada waktu ditimbang di depan Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh mereka. Ya, sakulat mawazinu, timbangan amal solehnya. Nah, di sini pentingnya Bapak Ibu sekalian, kita belajar fikih. Kita belajar fikih. Jadi kita belajar fikih itu bukan sekedar supaya kita tahu ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, ulama ini mengatakan begini, ulama begini. Tidak, bukan hanya sekedar itu. Yang lebih penting dari itu apa? Ittiba, mengikuti al-haq tadi itu. Karena ilmu itu tujuannya apa? Untuk kita amalkan. Mengamalkan ilmu itu tujuannya apa? Supaya Allah ridho dengan amal kita. Jadi kita belajar seperti ini bukan untuk pamer, bukan untuk apa, tidak. Tapi tujuannya kita satu. Kita mau hafal Quran, mau belajar teori bahasa, mau belajar apapun, itu bukan untuk gaya-gaya, tidak. Tapi semua itu kita lakukan dalam rangka supaya Allah ridho dengan amal kita. Kita belajar tahsin supaya apa? Ucapan kita benar. Agar apa? Amal kita, bacaan kita itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tadi.
supaya Allah ridho dengan amal kita, supaya Allah ridho dengan bacaan kita, begitu. Jadi bukan untuk yang lain. Nah, ini tujuan kita beramal. Jangan kembali. Jadi mencari ilmu itu bukan untuk sekedar mengumpulkan ilmu, pinter bahasa Arab, baca kitab yang banyak, ya, bukan untuk pamer. Hafal Quran bukan untuk pamer. Tilawahnya bagus bukan untuk pamer, tidak. Tapi semuanya itu supaya satu, Allah ridho dengan amal kita. Maka tidak ada artinya mau pinter apapun ilmunya, sundul langit, gak ada artinya. Kalau Allah tidak ridho dengan amal dia, gak ada artinya. Gak ada artinya. Itu disebut, ya, menjadi tabur, ya, sia-sia nanti, menguap amalnya. Naudzubillah, subhanallah. Karena itu di sini disebutkan wa inna ma saqulat mawazinu man saqulat mawazinuhu yaumil qiyamah. Jadi timbangan amal orang itu menjadi berat pada hari kiamat karena mereka mengikuti kebenaran al-haq. Ini. Ya. Kemudian wa huqqal mizani ayat qula la yakunu fi illa al-haq. Dan mizan tadi itu, bobotnya, timbangannya itu tidak akan berat berpihak kepada al-haq tadi itu, ya, la yakunu fi illal haq. Nah, ini jadi yang namanya, ya, man thaqulat mawazinuhu itu adalah orang yang amal solehnya, amal haknya tadi itu berat. Nah, ini kalau bukan itu tidak akan ada. Ini kata Abu Bakar As-Siddiq. Saya lanjutkan sedikit lagi. Wa inna ma khaffat mawazinu man khaffat mawazinuhu yaumal qiyamati bittiba'i wal batil. Sebaliknya, orang yang timbangan amalnya itu ringan. Kenapa ringan? Jomplang. Itu disebabkan karena mereka mengikuti kebatilan. Ya. Wa hukka li mizanin ay khaffa la yakunu fi illal batil. Dan pasti timbangan tadi itu tidak akan jomplang, tidak akan ringan, kecuali pasti orang itu karena mengikuti kebatilan tadi. Jadi kebatilan itu yang membuat timbangan amalnya itu menjadi jomplang. Nah, ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara nasihat Abu Bakar yang paling penting, ya, yang disebutkan dalam kitab ini. Subhanallah. Makanya nasihat ini kemudian dipegang betul-betul oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar sudah selamat. Orang itu begitu sudah meninggal, sudah selesai. Tugasnya sudah selesai. Dan beliau sudah selamat. Sampai ketika Abu Bakar wafat, setelah wasiat tadi, Abu Bakar itu menjadi khalifah yang tidak meninggalkan apapun. Ya, termasuk wasiatnya, di dalam wasiatnya Abu Bakar itu sampai gentong yang dipakai untuk mandi itu disuruh mengembalikan kepada Baitul Mal. Baju yang dipakai oleh Abu Bakar ketika menjadi khalifah disuruh mengembalikan ke Baitul Mal. Ya, ada berapa keping disuruh mengembalikan ke Baitul Mal. Gak ada sedikit pun warisannya ditinggalkan untuk ahli warisnya. Subhanallah. Padahal beliau adalah seorang kepala negara yang wilayahnya itu bukan hanya meliputi Arab Saudi, tapi juga meluas, ya, ke beberapa wilayah yang kalau kita lihat dulu Nabi itu meninggalkan, ya, warisan kekuasaan itu sekarang menjadi 7 negara: Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Oman, Kuwait, kemudian Yaman. 7 negara itu sekarang menjadi 7 negara. Itu adalah warisan wilayah yang diwariskan oleh Nabi kepada Abu Bakar. Zaman Abu Bakar berkembang lagi, apalagi zaman Umar sampai ke Persia, Rom, Syam, wilayah-wilayah Persia, wilayah-wilayah Syam itu zaman Umar. Abu Bakar sudah, Irak sudah, sebagian wilayah Syam sudah, ya, meskipun akhirnya beliau diwafatkan Allah, ya, pada saat perang Yarmouk itu wilayah Yordania itu wilayah Syam, itu sudah dikirim pasukan, terus Abu Bakar wafat, diganti oleh Umar, terus dilanjutkan oleh Umar,
sampai kemudian akhirnya perang Yarmouk itu dimenangkan oleh kaum muslimin dan wilayah Yordan itu berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, ya, sampai kemudian akhirnya benteng Damaskus macam-macam itu berhasil ditaklukkan pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi subhanallah, penguasa dengan kekuasaan yang begitu luas, tetapi beliau berhasil melewati kekuasaannya itu dengan selamat, sampai Umar bin Khattab mengatakan, sungguh berat orang yang melanjutkan Abu Bakar, orang yang meneruskan, ya, jabatannya Abu Bakar ini, gak akan ada yang sanggup seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi subhanallah, inilah pelajaran yang luar biasa yang diwasiatkan Abu Bakar As-Siddiq kepada kita semua, ya, agar kemudian kita bisa mengambil pelajaran berharga dari semua peristiwa tadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama mereka, ya, karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tuntunan-tuntunan yang telah diwariskan oleh baginda Muhammad dan para khulafaur rasyidin tadi itu. Saya kira itu. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan dari penjelasan tadi, saya persilahkan, ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, sampaikan, silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bisa menjadikan kita amalnya diterima oleh Allah, bisa menjadikan kita, menjadikan amal kita menjadi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting, ya. Kita ngaji terus itu bukan hanya sekedar ngaji, tapi bagaimana kita ngaji supaya kita punya ilmu kita bermanfaat dan amal kita diridhoi oleh Allah. Itu yang penting. Karena kalau amal itu tidak diridhoi oleh Allah, betapapun banyaknya amal kita, amal itu nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini saya kira mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum